Nama lengkapnya adalah Nafi bin Hurmus. Ada yang mengatakan Nafi bin Kawus. Lahir pada tahun 30 H. Sebagian ulama berpendapat bahwa Nafi berasal dari Naisabur. Ulama lain mengatakan ia dari Kabul. Awal mula pertemuan Nafi dan tuannya, Abdullah bin Umar, yaitu ketika Nafi masih kecil, ia menjadi tawanan perang dalam salah satu peperangan kaum muslim. Ibnu Asakir menerangkan bahwa pada tahun 44 H, Abdullah bin Amir bin Quraish al-Absyami w. 58 H, memimpin pasukan Islam untuk membebaskan kota Kabul, salah satu kota di Afghanistan. Di antara tawanan yang dibawa ke Madinah dari kota itu adalah Nafi. Ketika tiba di Madinah, Abdullah bin Umar membeli dia dan menjadikan dia sebagai hamba sahaya. Ibnu Asakir, Tarikh Dimasyq, 61/426. Di antara karunia besar yang Allah anugerahkan kepada Nafi, adalah kecerdasan akal dan kekuatan hafalan. Nafi, Maula Abdullah bin Umar tidak menyia-nyiakan nikmat yang agung ini. Segala potensi diri ia kerahkan untuk mendulang ilmu sebanyak-banyaknya dari para sahabat Nabi di kota Madinah. Sejak kecil, Nafi selalu bersama dengan tuannya, Abdullah bin Umar. Kemana tuannya pergi, Nafi senantiasa mendampingi dirinya, baik dalam kondisi mukim maupun saat safar. Nafi mengabdikan dirinya secara ikhlas kepada Abdullah bin Umar tidak kurang dari 30 tahun. Kata Nafi, aku melakukan safar haji dan umrah bersama Abdullah bin Umar lebih dari 30 kali. Dalam kebersamaan itu, Nafi banyak mengkaji ilmu dari tuannya. Setiap hadis yang ia pelajari dari Abdullah bin Umar selalu ia abadikan dalam tulisan berbentuk sahifah. Az-Zahabi, Siyar A'lam An-Nubala, 5/97-98. Karena kedekatan Nafi dari tuannya sejak kecil hingga dewasa, ia berhasil menjadi salah satu perawi hadis terbaik dari Abdullah bin Umar. Nafi, yang dulunya hanya seorang hamba sahaya, derajatnya menjadi tinggi dalam pandangan Abdullah bin Umar karena keilmuannya. Luasnya pemahaman dan dalamnya pengetahuan Nafi tentang ilmu-ilmu syar'i merupakan salah satu sebab ia dimerdekakan. Tentang hal itu, Nafi mengisahkan, ketika aku dan tuanku bertandang ke kediaman Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib, Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib hendak membeliku. Ia pun menawarku dengan harga yang fantastis, yaitu 12.000 dinar, sekitar 30 rupiah miliar. Sejenak Abdullah bin Umar termenung. Lalu ia kembali ke rumah dan meminta pendapat istrinya, Safiyah binti Abi Ubaid, tentang hal itu. Istrinya berkata, apa lagi yang engkau tunggu? Juallah dia kepada Abdullah bin Ja'far. Namun, dengan penuh pertimbangan, Abdullah bin Umar kemudian berkata, mungkin masih ada keberuntungan yang lebih dari harga itu. Aku merdekakan saja dia karena Allah Azza wa Jalla. Membalas kebaikan itu, Nafi lalu berdoa, semoga Allah membebaskan tuanku dari api neraka. Az-Zahabi, Siyar A'lam An-Nubala, 5/97, Ibnu Asakir, Tarikh Dimasyq, 61/428. Nafi, Maula Abdullah bin Umar meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Umar, Rafi bin Hadij, Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Hurairah, Siti Aisyah, Ummu Salamah, Abu Lubabah bin Abdul Munzir dan Safiyah binti Abu Ubaid. Banyak perawi hadis yang meriwayatkan hadis dari Nafi, Maula Abdullah bin Umar. Di antaranya, Imam Az-Zuhri, Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar, Malik bin Anas,
Ayub As-Sikhtiyani, Ubaidillah bin Umar, Al-Laits bin Sa'ad, Yahya bin Said, Abdullah saudara Nafi, Maula Abdullah bin Umar, Zaid bin Waqid, Humaid At-Tawil, Usamah bin Yazid, Umar bin Nafi, dan Abu Bakar bin Nafi, anak-anak Nafi, Maula Abdullah bin Umar, Maimun bin Miran, Yazid bin Abdurrahman bin Abu Malik, Hisyam bin Al-Ghaz dan Muhammad bin Said Al-Asdi. Banyak pujian para ulama terhadap Nafi. Ibnu Sa'ad, misalnya, mengatakan, dia, Nafi, Maula Abdullah bin Umar, merupakan perawi hadis yang saikah terpercaya, dan termasuk ulama generasi tabi'in yang banyak meriwayatkan hadis. Al-Ijli dan An-Nasai mengatakan, dia, Nafi, Maula Abdullah bin Umar, merupakan warga yang dipercaya oleh umat. Ibnu Hirasi mengatakan, dia, Nafi, Maula Abdullah bin Umar, merupakan orang yang bisa dipercaya dan layak menjadi panutan. Malik bin Anas mengatakan, ketika Nafi, Maula Abdullah bin Umar mengatakan suatu hal, sebaiknya dengarkan hingga selesai. Lihat, Az-Zahabi, Siyar A'lam An-Nubala, 3/4004-4005, Ibnu Asakir, Tarikh Madinah Dimasik, Helm 421. Az-Zahabi berkata, umat telah bersepakat bahwa beliau adalah hujah secara mutlak. Az-Zahabi, Siyar A'lam Nubala, 5/101. Kontribusi Nafi, Maula Abdullah bin Umar dalam menghikmat sunnah-sunnah Nabi SAW, sangat besar. Para pakar sejarah menyebutkan bahwa pada masa hidupnya, Nafi pernah mengemban beberapa amanah yang ditugaskan oleh negara khilafah. Ia pernah diutus oleh Khalifah Umar bin Abd al-Aziz W. 101H sebagai guru besar bagi masyarakat Mesir, untuk mengajari mereka sunnah-sunnah Nabi SAW. Az-Zahabi, Siyar A'lam An-Nubala, 5/97-98, An-Nawawi, dalam Tahzib Al-Asma, 6/421, As-Suyuti, Tabaka Al-Hufaz, Helm 47. Adapun sumbangsihnya dalam membumikan hadis-hadis Nabi SAW, tidak diragukan lagi. Namanya kerap tergabung dalam rantai sanad periwayatan. Para ulama hadis dalam kutub At-Tisah mengabadikan namanya sebagai salah satu pewari yang sikah. Nafi, Maula Abdullah bin Umar wafat pada tahun 117H pada masa pemerintahan Hisyam bin Abdil Malik bin Marwan. Semoga rahmat Allah selalu tercurah kepada beliau serta kepada seluruh ulama Islam. Nafi, benar-benar ikhlas dalam berkhidmat kepada Ibnu Umar majikannya selama 30 tahun. Sebagian ulama berpendapat bahwa Nafi berasal dari Naisabur, sedangkan ulama lain mengatakan ia dari Kabul. Adapun menurut Yahya bin Ma'in, Nafi adalah seorang dalam yang gagap bicara. Imam Malik bin Anas termasuk murid Nafi, bahkan muridnya yang paling tetap, menurut An-Nasai, mengenai gurunya ini. Imam Malik berkata, apabila aku mendengar hadits dari Nafi, dari Ibnu Umar, aku tidak peduli lagi, sekalipun aku tidak mendengarnya dari orang lain. Dari sini Imam Bukhari menetapkan bahwa sanad paling sahih adalah Malik dari Nafi, dari Ibnu Umar. Nafi tidak hanya meriwayatkan hadits dari Ibnu Umar tetapi juga mempunyai riwayat-riwayat yang bersumber dari Abu Sa'id Al-Khudri, Sayyidah Aisyah dan Sayyidah Hafsah secara mursal. Yang meriwayatkan hadits dari dia ialah Abdullah bin Dinar, Az-Zuhri, Al-Auza'i, Ibnu Ishaq, Salim bin Kaisan, dan Ibnu Juraij. Ibnu Umar sangat menyukainya. Ada orang yang berani membayar 30.000 dinar untuk mendapatkan Nafi, kemudian dimerdekakannya.
Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengirimnya ke Mesir dengan tugas mengajarkan hadits dan pengetahuan agama kepada penduduk negeri itu. Ia wafat pada tahun 117 H. Wallahu a'lam bishawab.